Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel lebih lanjut. Jadi kita kemarin sudah mendapatkan basic-basic atau dasar-dasar dari pengoperasian Microsoft Excel seperti apa itu Excel, kemudian juga ada juga dari detailnya tools-tools atau toolbar-toolbar yang digunakan di dalam Excel. Nah, di sini kita akan untuk pelajari lebih lanjut terkait dengan penggunaannya dalam pengolahan data angka Microsoft Excel di sini. Jadi nanti akan untuk eksplorasi data, kemudian juga mencari apa namanya pengolahan-pengolahan angka dari Microsoft Excel itu sendiri. Ada dua subbab di pertemuan kali ini. Yang pertama dari fungsi aritmatika dan juga fungsi logika. Yang pertama dari aritmatika, aritmatika atau fungsi matematika yang dapat diterapkan dalam Microsoft Excel adalah fungsi-fungsi aritmatika dasar seperti sum, count, max, min, average, dan stdef. Apa itu fungsi-fungsi itu? Nah, itu akan kita pelajari baik di teori maupun di praktikum nanti ketika menerapkan fungsi-fungsi dari aritmatika atau menggunakan fungsi pengolahan data angka di Microsoft Excel. Yang pertama dari fungsi aritmatika dasar ada fungsi penjumlahan, ada pengurangan, dan juga perkalian, serta juga pembagian. Itu merupakan fungsi aritmatika dasar ya, jadi data itu ditambah, dikurang, dikali, dibagi dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Misalkan dalam contoh di sini, kita gunakan fungsi penjumlahan. Kita gunakan data 1 dan data 2. Data 1 kita definisikan 25 dan data 2 itu 5. Maka kalau ditambah maka hasilnya 30. Caranya adalah ini rumusnya B2 plus C2. Kenapa B2 plus C2? Nah, B2 itu didapat di sini. B kemudian 2. Kenapa C2? Karena di sini C dan di sini 2. Maka irisannya adalah seperti ini. C2, B2. Kalau berikutnya, data pengurangan. B3, kenapa B3 min C3? Ya karena di sini B, karena di sini ya, ini namanya kolom B dan baris atau kalau baris angka, barisnya angka menggunakan kolomnya B. Jadi B cara bacanya B2, C2. Kalau di sini pengurangan B3, di sini C3 gitu ya. Makanya dia B3 min C3. Yang berbeda hanya tanda plus, minus, kali, dan bagi. Nah, di sini misalkan kita pembagian. Pembagian adalah datanya kan ini dan ini, data 1 dan data 2. Letaknya di mana? B. Berarti di B5, B5, C5. Nah, B5 dibagi C5. Jadi cara membacanya seperti itu. Kolomnya atau yang dibaca itu hurufnya dulu, baru angkanya. Jadi kolom, kemudian barisnya. B2 C2, B3 C3, jadi sesuai dengan letak datanya tadi. Karena di sini B2, maka karena datanya 25 itu di B2, maka ya B2 di sini. Karena di sini datanya B3, 25-nya ya makanya datanya B3 di sini. Dan seterusnya. Cara membagi atau cara menggunakannya adalah seperti itu. Kemudian sum. Kita lanjutkan tentang operasi aritmatikanya berfungsi untuk menjumlahkan data. Menjumlahkan data di sini artinya semuanya ditambahkan. Jadi mungkin bisa tadi aritmatika dasar kita pakai plus seperti ini, tapi ketika data itu ada banyak, ratusan, ribuan, maka akan terlalu tidak efektif ketika kita menggunakan fungsi yang seperti ini. Misalkan B2 plus C2 sampai nanti Z2 atau seterusnya, itu kan akan terlalu banyak dan tidak efektif. Makanya kita perlu gunakan yang namanya sum. Rumus sum ini untuk menjangkau area atau data awal dengan data akhir. Misalkan nih, contohnya ini masih 5 ya, jadi datanya masih sedikit sebenarnya. Kalau misalkan datanya banyak, itu maka akan sangat memudahkan dengan rumus ini. Di sini contohnya adalah data penjualan. Kita akan cari, kita
data barang ya, data barang. Kita akan cari jumlah barangnya, jumlah itemnya itu ada berapa. 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 7. Nah, jika ditambahkan, misalkan dengan cara yang tadi kan otomatis kita gunakan C2 ditambah C3 dan seterusnya ya. Dengan cara yang tadi itu akan ada banyak sampai C6. Sampai di C6. Nah, kalau kita seperti ini, pakai sum itu lebih mudah. Kita definisikannya seperti ini. Caranya, data pertama itu datanya di mana? Data pertama itu ada di spidol, di sini. C2, ya. Data terakhirnya yang sebelum dijumlah ada di buku tulis, yaitu di sini. Data angka 7 ya, C6. Maka tinggal kita tambahkan sama dengan sum C2.2. Ini untuk rentang, menandakan rentang data. C2 itu data awalnya, data awal di C2 sampai dengan C6. Seperti itu. Tinggal kita enter, dan jangan lupa dalam kurung ya ini. Kemudian kita enter, nanti akan muncul hasilnya. Kemudian untuk count. Count itu untuk menghitung banyaknya data. Bedanya dengan sum apa? Nah, kalau count itu banyaknya data. Kalau sum itu jumlah data. Banyak dan jumlah. Berarti kan beda di sini. Sum itu totalnya. Kalau count itu banyaknya. Jadi kalau sum berarti 73, ditambah 78, ditambah 85, ditambah 90, dan seterusnya. Kalau count, ini datanya ada berapa? Rio 1, Reza 2, Ferdi 3, Yudi 4, dan seterusnya. Nah, itu bedanya count dan sum. Nah, caranya sama tadi ya. Kita pakai C2 sampai data terakhir C9. Nah, yang kita ganti cuma rumus depannya. Kita ganti tadi sum, kita ganti gunakan count. Maka akan muncul datanya ada 8 data. Nah, bedanya count dan sum tadi menghitung banyaknya data untuk count. Kalau sum itu menghitung jumlah atau total data. Jadi seperti itu. Kalau max digunakan untuk nilai tertinggi dari kumpulan data. Jadi kurang lebih sama, C2, data pertama, data terakhir C9. Dituliskan, depannya diganti. Kita pakai max, maka dia akan mencari nilai paling maksimal. Begitu juga untuk nilai minimalnya, tinggal diganti dengan nilai min. Seperti itu. Kemudian kalau rata-rata kita bisa gunakan fungsi average. Kurang lebih juga sama, tinggal diganti depannya dengan fungsi average. Maka dia akan mencari nilai rata-rata dari kumpulan data tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah standar deviasi. Di sini digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi simpangan baku berdasarkan satu sampel yang ada. Contohnya tinggi badan siswa di sini. Kita bisa gunakan sebuah data atau sebuah kumpulan data ini, kita cari simpangan bakunya. Kita bisa masukkan rumusnya di sini, stdef sama dengan stdef S. Nah, ini kita pakai rentang lagi dari D5 sampai, ini pakai rentang ya, titik itu rentang D14. Maka data ini akan dicari standar deviasinya. Jadi kurang lebih konsepnya sama teman-teman. Ketika datanya itu dari awal kemudian definisikan ke akhir. Hanya yang membedakan adalah sel dan juga rumus depannya. Jadi min menggunakan nilai minimal menggunakan min, nilai maksimal tetap tinggi menggunakan max, rata-rata menggunakan average, standar deviasi menggunakan STDF, TTS, dan seterusnya. Yang berbeda hanya itunya. Kurang lebih konsepnya untuk aritmatika dasar ini sama. Kemudian selanjutnya adalah fungsi logika. Apa fungsi dari logika ini? Jadi fungsi logika di sini digunakan untuk mendefinisikan atau digunakan untuk mencari nilai yang seharusnya yang menggunakan logik komputer atau menggunakan aritmatika logika. Ada logika not, and, fungsi and, not, or, if, dan sebagainya. Kalau not itu berarti, ini seperti konsep di ini ya, logika informatika ya. Not berarti itu ingkaran ya.
membalik suatu nilai. Kalau N itu berarti jika bernilai salah, maka pertanyaan kombinasinya juga akan bernilai salah. Kalau OR benar, maka pernyataan kombinasinya juga akan bernilai benar. Jika if itu merupakan fungsi yang digunakan jika ada hubungan sebab akibat. Nah, di sini akan dibanyak gunakan di rumus Excel menggunakan if. Nah, implementasinya seperti apa? Implementasinya adalah misalkan contoh kasus di sini kita rubah nilai angka menjadi nilai huruf dan kita cari ranking nilai dari siswa tersebut. Ini kita gunakan. Misalkan kita tentukan nih data 60 itu kenapa bisa C dan seterusnya. Langkah pertama yang perlu dilakukan merubah nilai angka menjadi nilai huruf. Pertama buat range dulu angkanya. Misalkan 80 sampai 100 itu dikonversi ke A, 75 sampai 799 AB. Ini kita pakai data acuan di kampus ya untuk konversi nilainya dan seterusnya. Kemudian kita masukkan rumusnya menggunakan rumus if. Nah, ini kelihatan agak ruwet dan bundet ya. If C2 kurang lebih kecil dari 50 dan seterusnya. Kita preteli satu-satu. Kita breakdown satu-satu dari data tersebut. Misalkan di sini if C2 lebih kecil dari 50. C2. C2. Cara bacanya tetap sama. Karena yang akan kita cari dari misalkan dari data Abu Hero Yusosa. Nah, dia datanya di C2. Yang akan kita cari kan 60. 60 ini masuk apa sih? Kalau kita definisikan secara manual sih bisa. Oh, ini C. Tapi kan kita butuh sistem yang kita butuh Excel yang melakukan itu. Butuh Microsoft Excel yang memikirkan itu. Nah, kita masukkan rumus logikanya. If C2 kenapa kita ambil 50 lebih kecil dari 50? Karena di sini dia lebih kecil dari 50. Kita masukkan nih. Lebih kecil dari 50 kita definisikan, kita kasih koma, terus tanda petik E. Kemudian kita kasih lagi kondisinya. If C2 lebih kecil sama dengan 5999. Kenapa kita ambil itu? Karena kita ambilnya di sini. Nah, ini biar lebih mudah aja di sini ya mungkin. Jadi if C2 50 karena kita ambilnya di sini. Kemudian if C2 lebih kecil sama dengan 599 kita ambilnya atas-atasnya. Dia kita definisikan sebagai D. Atau if C2 kita ambil lagi batas atasnya lebih kecil atau sama dengan 6499 maka dia bernilai C. If C2 lebih kecil kita ambil lagi batas atasnya 69,99 maka dia bernilai BC. Begitu seterusnya 7499, 79 kemudian sampai di akhir nilai if dia lebih kecil atau sama dengan 100 dia akan bernilai. Nah, seperti itu untuk mencarinya. Jadi kita kuncinya tadi mengambil data ini, nah, range-nya dulu kita buat, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya C2 lebih kecil. Nah, kenapa C2? Ya, karena posisinya ada di sel C2. Kalau dia ada di bawahnya, maka posisinya ada di bawahnya. Misalkan punya Alia Cahya Aisyah, maka dia C3. Tinggal diganti ininya saja, selnya, posisinya C2. Seterusnya sampai C100, C150 sampai data terakhir. Seperti itu. Cara untuk melakukan atau membuat konversi hurufnya. Penjelasannya tadi kita ulang. If C2 lebih kecil sama 50, artinya bahwa nilai yang lebih kecil dari 50 nilainya E. If C2 lebih kecil dari 599, artinya bahwa nilai C2 lebih kecil dari 599 dan lebih besar dari 50 melihat if sebelumnya, artinya akan bernilai D. Begitu juga untuk C2 lebih kecil dari 6499, artinya nilai C2 yang lebih kecil dari 6499 dan lebih besar dari dua kondisi sebelumnya, kondisi pertama, kondisi kedua, maka nilainya adalah BC dan seterusnya. Jadi mempertimbangkan kondisi-kondisi berikutnya, sebelumnya juga yang sudah didefinisikan. Kemudian kita mencari ranking untuk meranking atau membuat perankingan dari sebuah nilai. Misalkan ada sebuah data nih, data tadi, kita cari rankingnya. Rumus sintak dasarnya adalah seperti ini.
rank angka referensi order. Maksudnya, rank angkanya di mana? Angka ranking dari Abu Hero Yusosa ada di C2. Kenapa ini yang diambil? Karena yang akan dibandingkan, akan dikomparasi adalah nilai angkanya. Yang akan menjadi variabel pembanding itu nilai angkanya. Abu Hero Yusosa 60, alias 90. Otomatis rankingnya yang akan dibandingkan adalah berdasarkan data itu. Kenapa kita mengambil parameter di situ? Oke, itu ya. Kenapa ngambilnya di C2? Maka rankingnya C2. Sel yang dicari rankingnya. Kemudian kita butuh interval. Interval itu digunakan untuk mencari nilai awal sampai nilai akhir. Nilai awal ya, sampai nilai akhir. Sampai nilai akhir. Nah, nilai awal sampai nilai akhir, itu caranya kita mencarinya adalah dengan mendefinisikan ini. Nah, apa ini? Ini interval. Jadi interval kita gunakan dengan tanda dolar. Nah, tanda dolar, kemudian sel apa yang kita cari? Oh, ternyata di sel C. Ya udah, sel C. Kemudian kita tanda dolar lagi. Kemudian kita cari nilai pertama ada di baris berapa? Nilai pertama ternyata ada di baris 2. Ya kita masukkan 2. Kemudian kita masukkan ini pakai interval. Ini adalah interval. Kemudian kita berikan dolar lagi. Nilai terakhir ada di mana? Oh, ternyata masih ada di sel C. Sel C, kemudian kita beri dolar lagi, kemudian nilai terakhirnya ada di baris berapa? Oh, ternyata ada di baris ke-11, makanya ini adalah nilai terakhirnya. Tinggal kita tutup dengan kurung dan kita enter, nanti akan muncul hasil rankingnya. Nah, kemudian kita bisa tarik langsung ke bawah untuk mencari semua ranking dari data yang ada. Kemudian fungsi baca data digunakan untuk mencari atau menemukan atau mencari data ya untuk menuju ke lokasi tertentu. Ada dua, yaitu VLOOKUP secara vertikal dan juga yang terakhir adalah HLOOKUP secara horizontal. Jadi untuk mencarinya kita bisa pakai VLOOKUP, jadi bisa secara vertikal maupun secara horizontal. Oke, lookup value itu berisi sel atau nilai yang diketik, kemudian table array itu tabel yang dipakai sebagai nilai rujukan, kemudian kolom index numerik itu menunjukkan kolom yang nilainya akan diambil, dan range lookup itu dapat dikosongkan atau jika bisa ada range dari data tertentu bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu, jadi intinya tadi teman-teman bisa mencari dari ranking dan fungsi logika maupun dari kasus-kasus aritmatika dasar yang ada. Cukup sekian dari saya tutorial kali ini, semoga dapat dipahami. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.